Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ramdan IT Explorer. Kali ini saya akan membahas tentang transmisi sinyal digital. Proses transmisi data selalu dikonversi menjadi sinyal terlebih dahulu. Data tersebut bisa berbentuk data analog dan data digital. Sinyal juga dapat berupa sinyal analog dan sinyal digital. Transmisi baseband adalah representasi data analog atau data digital menjadi sinyal digital pada proses transmisi. Transmisi passband adalah representasi data analog atau data digital menjadi sinyal analog pada proses transmisi. Konversi atau pengkodean data digital menjadi sinyal digital. Ada line coding, block coding, dan scrambling. Kecepatan data atau data rate dan kecepatan signal atau signal rate. Kecepatan pengiriman sinyal diwakili oleh beberapa istilah, antara lain baud rate, modulation rate, atau pulse rate. Kita akan menggunakan istilah baud rate dengan satuan baud untuk menyatakan kecepatan pengiriman sinyal digital. Baud rate adalah berapa banyak sinyal berubah. Baud rate mengindikasikan seberapa cepat data dikirim melalui media komunikasi. Baud rate biasanya diberi satuan bit per second atau BPS. Bit per detik, bit rate. Ini mengartikan bahwa berapa bit data dapat ditransfer setiap detiknya. Data rate didefinisikan sebagai jumlah elemen-elemen data atau bit-bit yang dikirim selama 1 detik, satuannya per second atau BPS. Sinyal rate didefinisikan sebagai jumlah elemen sinyal yang dikirim selama 1 detik, satuannya baud. Ada beberapa terminologi umum yang dipakai pada literatur seperti data rate sama dengan bit rate, sinyal rate sama dengan pulse rate atau modulation rate atau baud rate. Salah satu tujuan komunikasi data adalah meningkatkan data rate dan menurunkan sinyal rate. Meningkatkan data rate akan berakibat meningkatnya kecepatan transmisi. Menurunkan sinyal rate berarti akan memperkecil kebutuhan bandwidth. Semakin besar nilai baud rate, semakin tinggi kecepatan transfer. Pada gambar sebelah kiri ada 10 bit yang akan ditransfer per detiknya. Perubahan sinyal ada 10 perubahan sinyal atau disebut juga 10 baud. Pada gambar sebelah kanan, satu buah sinyal mewakili 2 buah bit. Di sini ada 10 perubahan sinyal, ini ada 20 bit per detiknya, sehingga bitrate menjadi 20 bit per second. Kecepatan data tinggi dalam proses transmisi berarti bahwa sejumlah besar data dapat dikirim dalam satu satuan waktu. Karena itu, semakin tinggi data rate berarti semakin besar jumlah data yang dapat dikirim dalam satu satuan waktu. Sedangkan kecepatan pengiriman sinyal diharapkan menjadi rendah karena berkaitan dengan bandwidth dari sinyal. Semakin rendah baud rate, berarti semakin kecil pula jumlah bandwidth yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal. Sini ada rumus. S adalah merepresentasikan kecepatan sinyal atau sinyal rate rata-rata dalam satuan baud. S sama dengan K dikali 1 per M dikali R. K adalah konstanta yang dapat berubah-ubah tergantung pada jenis modulasi yang digunakan. M adalah jumlah elemen data yang dapat dibawa oleh setiap elemen sinyal atau waveform. R adalah kecepatan data atau data rate untuk pengkodean data digital menjadi sinyal digital. Nilai rata-rata K adalah setengah. Pada gambar sebelah kiri atas, satu elemen data dipunyai oleh satu elemen sinyal. Pada gambar sebelah kanan, satu elemen data
dipunyai oleh dua elemen sinyal, sehingga M sama dengan setengah. Pada gambar bawah, sebelah kiri, dua elemen data dipunyai oleh satu elemen sinyal, M sama dengan 2. Pada gambar sebelah kanan bawah, 4 elemen data DC komponen. Saat level tegangan digital adalah konstan untuk beberapa saat, maka pada spektrum akan terlihat atau timbul frekuensi yang sangat rendah, yang biasanya disebut dengan DC komponen. Hal ini akan menjadi masalah untuk sistem yang tidak dapat meloloskan frekuensi rendah. Baseline wandering. Baseline di sini diartikan nilai rata-rata daya sinyal yang diterima di sisi penerima. Daya sinyal yang datang akan dievaluasi terhadap nilai baseline untuk mendapatkan nilai elemen data. Data 0 atau 1 yang panjang akan menyebabkan nilai baseline menjadi tidak menentu atau baseline wandering, dan membuat data tersebut menjadi sulit untuk dikodekan secara langsung pada sisi penerima. Line coding. Pada line coding selalu diasumsikan bahwa data yang berupa teks, gambar, suara, video telah tersimpan dalam memori komputer sebagai deretan bit. Line coding akan mengkonversikan deretan bit tersebut menjadi sinyal digital untuk ditransmisikan. Pada sisi penerima harus dilakukan proses sebaliknya, yaitu konversi dari sinyal digital menjadi data digital. Ada beberapa line coding. Yang pertama pengkodean unipolar, non-return zero, pengkodean polar, NRZ-L, NRZ-I, dan RZ. Pengkodean dua fasa, Manchester dan diferensial Manchester. Pengkodean bipolar, AMI dan pseudo-ternary. Pengkodean multilevel 2B 1 key, 8B 6T, dan 4D PAM5. Dan pengkodean multi-line transmission atau MLT3. Pengkodean unipolar non-return zero. Pengkodean data digital menjadi sinyal digital yang paling sederhana adalah non-return to zero. NRZ juga disebut sebagai pengkodean digital unipolar karena sinyal yang dibangkitkan hanya menggunakan tegangan positif atau negatif saja. Ini adalah contoh gambar dari pengkodean non-return zero. 0 untuk tegangan 0, 1 untuk tegangan, dan seterusnya. Pada modulasi NRZ, bit 0 direpresentasikan oleh sinyal dengan tegangan 0 volt. Sedangkan bit 1 direpresentasikan oleh sinyal dengan tegangan plus volt. Karena satu elemen sinyal hanya membawa satu elemen data, maka M sama dengan 1. Bit 0 direpresentasikan oleh tegangan 0, dan bit 1 direpresentasikan oleh tegangan plus volt. Satu sinyal mewakili satu tegangan. Pengkodean polar NRZ-L, NRZ-I, dan RZ. NRZ level atau NRZ-L dan RZ invert atau NRZ-I merupakan pengkodean digital polar. Disebut demikian karena keduanya menggunakan baik tegangan positif maupun tegangan negatif untuk membangkitkan sinyal digital. Pada NRZ-L, bit 1 dan bit 0 direpresentasikan dengan level tegangan dari sinyal. NRZ-I, bit 1 dan bit 0 dibedakan oleh ada atau tidaknya berubah level tegangan dari sinyal. Di atas adalah gambar dari NRZ-L. Tegangan 0 direpresentasikan dengan sinyal plus volt, dan bit 1 direpresentasikan tegangan minus volt. Pada NRZ-I, bit 0 mewakili tidak ada perubahan tegangan. Bit 1 mewakili perubahan tegangan. Bit 0 akan diwakili oleh tegangan yang sama. Lalu bit 1 adalah perubahan tegangan, maka dituliskan seperti ini. Dan bit 0 tidak ada perubahan tegangan dan ada perubahan tegangan kembali
karena ada bit 1. Variabel P pada sumbu vertikal dari gambar adalah intensitas dari daya atau power density, yaitu jumlah daya pada setiap 1 Hz bandwidth. Terlihat bahwa sebagian besar daya berada di sekitar frekuensi 0 Hz. Hal ini berarti terdapat komponen DC yang membawa energi besar sekali. Bahwa energi yang dibawa oleh NRZL dan NRZI tidak tersebar merata di kedua tegangan, positif dan tegangan negatif. Masalah baseline wandering tak terhindarkan oleh kedua jenis modulasi digital ini. RZ menggunakan 3 level tegangan, yaitu tegangan positif, tegangan 0, dan tegangan negatif. Pengkodean RZ selalu mengembalikan sinyal ke tegangan 0 pada saat sinyal telah mencapai separuh dari durasi sinyal. Nah, RZ ini menggunakan 3 level tegangan, positif, 0, dan tegangan negatif. Ini gambar sinyal bandwidth dari pengkodean RZ. RZ menggunakan 2 sinyal elemen untuk merepresentasikan sebuah elemen data. Hal ini berakibat pada kenaikan bandwidth sebanyak 2 kali lipat dibandingkan dengan bandwidth yang digunakan oleh NRZ. Nilai M sama dengan setengah dan kecepatan sinyal rata-rata S sama dengan N baud. RZ membutuhkan 3 level tegangan, maka perangkat dengan kompleksitas tinggi dibutuhkan untuk membangkitkan sinyal RZ. Kelemahan-kelemahan sinyal RZ tersebut di atas menjadi alasan sehingga dalam praktek komunikasi data RZ tidak digunakan. Modulasi digital yang cukup efisien saat ini adalah Manchester dan diferensial. Pengkodean 2 fasa, Manchester dan diferensial Manchester. Pengkodean Manchester membagi durasi bit menjadi 2 bagian. Sinyal yang merepresentasi bit 0 berubah dari tegangan positif plus P menjadi tegangan negatif minus P. Bit 1 direpresentasikan dengan perubahan sinyal dari tegangan negatif minus P menjadi tegangan positif. Bit 0 merepresentasikan perubahan tegangan positif menjadi negatif. Bit 1 merepresentasikan perubahan tegangan negatif menjadi tegangan positif. Pengkodean diferensial Manchester, selain terdapat perubahan sinyal pada separuh dari durasi bit, juga terdapat inversi sinyal pada saat bit berikut adalah bit 0. Apabila bit berikut adalah bit 1, maka tidak ada inversi sinyal. Pada pengkodean 2 fasa, setiap 1 bit elemen data mewakili oleh 2 elemen sinyal, sehingga M sama dengan setengah. Dengan menggunakan persamaan kecepatan sinyal rata-rata didapatkan R sama dengan R baud. Sinyal pertama 0, maka tidak ada inversi sinyal karena bit bernilai 1. Ini ada inversi sinyal saat berikutnya bitnya adalah bit 0. Lalu tidak ada inversi sinyal bila bit berikutnya adalah bit 1. Ada inversi sinyal, bit berikut ada 0. Dan tidak ada inversi sinyal karena bit berikutnya adalah bit 1. Dengan adanya transisi pada separuh waktu dari durasi bit yang dapat diprediksikan sebelumnya, maka antara pengirim dan penerima terjadi proses sinkronisasi pada transisi tersebut. Keuntungan lain menggunakan pada pengkodean 2 fasa adalah tidak adanya komponen DC, sehingga baseline wandering tidak mungkin terjadi pada pengkodean ini. Satu-satunya kelemahan pada pengkodean 2 fasa adalah kebutuhan bandwidth transmisi yang 2 kali lebih besar daripada pengkodean NRZ. Nah, ini adalah gambar dari bandwidth dari pengkodean 2 fasa. Pengkodean bipolar, AMI, dan pseudo ternary.
Pengkodaan bipolar dibuat untuk mengeliminasi kekurangan-kekurangan yang ada pada NRZ. Pada pengkodean AMI, elemen data dengan bit 1 direpresentasikan oleh sinyal yang berinversi bolak-balik dari tegangan positif ke tegangan negatif atau sebaliknya dari tegangan negatif ke tegangan positif. Sedangkan elemen data dengan bit 0 direpresentasikan oleh tegangan 0 volt. Nah, ini ada gambar pengkodean bipolar dengan AMI. Ya. Dimulai dari 0 pada level tegangan 0 dan akan berinversi karena bernilai 1. Dia menjadi tegangan plus volt. Lalu ada bit 0 bernilai tegangan 0 dan akan berinversi ke minus volt. Lalu ada bit 0 kembali dan ada bit 1 yang akan berinversi kembali ke tegangan plus volt. Pada pengkodean pseudo ternary, elemen data dengan bit 0 direpresentasikan oleh sinyal yang berinversi bolak-balik dari tegangan positif ke tegangan negatif atau selanjutnya dari tegangan negatif ke tegangan positif. Sedangkan elemen data dengan bit 1 direpresentasikan oleh tegangan 0. Nah, ini adalah pseudo ternary. Kebalikan dari AMI. Bit 0 dimulai dari tegangan plus, lalu 1 adalah tegangan 0, dan 0 berinversi ke tegangan negatif, bit 1 tegangan 0, berinversi karena ada bit 0 dengan ketegangan plus, lalu ada bit 0, berinversi ke tegangan, dan bit 1 pada tegangan 0. Dan bit 1 pada tegangan 0. Nah, ini adalah bandwidth, sinyal bandwidth dari pengkodean bipolar. Keuntungan menggunakan pengkodean bipolar adalah pertama, tidak memiliki komponen DC. Dan kedua, membutuhkan bandwidth 2 kali lebih kecil daripada pengkodean 2 fasa. Pengkodean multilevel 2B 1 key. Tujuan dari pengkodean multilevel adalah meningkatkan kecepatan data tetapi pada saat yang sama menurunkan kecepatan sinyal atau menurunkan bandwidth. Untuk mencapai tujuan ini, pengkodean multilevel melakukan pengkodean dari P elemen data menjadi key elemen sinyal. Elemen data terdiri atas bit 0 dan bit 1, sehingga jumlah kombinasi pola bit yang mungkin dibuat adalah 2 pangkat P pola. Sedangkan elemen sinyal dengan sinyal level akan menghasilkan kombinasi pola sinyal sebanyak L pangkat key. Karena itu, apabila kita buat agar 2 pangkat P sama dengan L pangkat key, maka setiap pola data akan dapat direpresentasikan tepat pada setiap pola sinyal. Model pengkodean multilevel yang saat ini digunakan oleh Digital Subscriber Line atau DSL adalah 2 binary, 1 quaternary, 2B1 key. 2B1 key berarti setiap 2 bit data dikodekan ke dalam satu elemen sinyal yang memiliki 4 level tegangan. Nilai P sama dengan 2, key sama dengan 1, dan L sama dengan 4. Nah, ini adalah tabel dari pengkodean 2B1 key. Untuk bit 00, level sebelumnya positif, maka tegangan plus 1. Bila level sebelumnya negatif, maka tegangannya minus 1. Untuk bit 01, level sebelumnya positif, maka tegangannya plus 3. Bila level sebelumnya negatif, maka minus 3. Pada bit 10, level sebelumnya positif, maka tegangannya minus 1. Bila level sebelumnya negatif, maka plus 1. Bit 11,
bila level sebelumnya adalah positif, maka tegangannya adalah minus 3. Bila level sebelumnya adalah negatif, maka tegangannya adalah plus 3. 01 dimulai dari plus 3. 01 mulai plus 3. 00 tegangan sebelumnya adalah positif, maka dia akan plus 1. 11 tegangan sebelumnya adalah positif, maka dia adalah minus 3. Minus 3. 10 bila sebelum tegangannya adalah negatif. 10 bila sebelum tegangannya adalah negatif, maka tegangannya adalah plus 1. Dan 10 bila sebelumnya tegangannya adalah positif, maka dia minus 1 volt. Ini adalah tabel dari penggunaan pengkodean multilevel pada jaringan komputer. Scrambling. Pengkodean digital AMI mengandung masalah tersendiri apabila terdapat level tegangan 0 berderet panjang. Kelemahan tersebut dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik pengkodean scrambling. Tujuan dari pengkodean scrambling adalah melakukan substitusi dengan aturan tertentu apabila dideteksi sejumlah level tegangan 0 berderet panjang. Pengkodean B8ZS adalah bipolar dengan 8 zero substitution. Dengan menggunakan pengkodean ini, apabila terdapat 8 level tegangan 0 berurutan, maka ke-8 level tegangan tersebut disubstitusi oleh level tegangan 0000 P B0 VB. P adalah singkatan dari violation dan B adalah singkatan dari bipolar. Level tegangan dengan nilai V adalah level tegangan yang memiliki level tegangan inversi dari level tegangan yang seharusnya. Inversi dari aturan AMI. Sedangkan level tegangan B adalah level tegangan yang mengikuti aturan AMI. Nah, ini ada sederet bit. Ada 8 bit bernilai 0. Ke-5 bit terakhir ini akan disubstitusi dengan VB0VB. Bila bit data dimulai dari minus 1V, maka V-nya akan dimulai dari minus pula. Lalu B-nya akan menjadi plus 1, 0 akan menjadi 0. V-nya akan menjadi plus V, dan B akan menjadi minus V. Nah, bila dimulai dari plus V, maka V-nya akan dimulai dari plus V, lalu B-nya akan jadi minus, dan 0 akan tetap 0, lalu V-nya akan minus kembali, dan B-nya akan plus. Pengkodean scrambling HDB3. Pengkodean high density bipolar 3 zero HDB3. Mirip dengan pengkodean B8ZS yang telah diulas pada bagian sebelumnya. HDB3 akan melakukan substitusi dengan level tegangan 000V atau B00V apabila menjumpai 4 level tegangan 0 berurutan. Aturan substitusi adalah sebagai berikut. Jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah ganjil, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan 000V. Jika jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah genap, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan B00V. Ini adalah 3 bit 1 bernilai ganjil, maka dia akan disubstitusi dengan menggunakan 000V. Nah, V-nya di sini adalah plus. Lalu di sini ada 2 bit 1 berjumlah genap, maka dia akan disubstitusi dengan B00V. Dia akan minus, lalu 00, lalu minus kembali. Tidak ada, maka dia akan
disubstitusi menjadi genap, lalu dengan menggunakan B00V. Ini tegangan plus, lalu 00 dan tegangan plus kembali. Oke, sampai di sini dulu penjelasan untuk penjelasan transmisi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.